Ya, Sobat Pos masih di Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama atlet dayung kita Nadia dan Ketua Potsi Kalsel Bang Doni Wirawan. Nadia, ini mungkin pertanyaannya sama dengan yang tadi nih. Kenapa sih menggeluti dayung? Kan biasanya cewek lebih ke yang olahraga feminim. Nah, mungkin Nadia malah memilih dayung nih, kenapa nih? Soalnya lebih berpotensi untuk mendapat medali. Oh, jadi lebih berpotensi medali, terus juga karena mungkin faktor ini ya, faktor di lingkungan juga ya, karena banyak keluarga. Di keluarga di pinggir sungai juga, jadi ini. Nah itu dulu waktu kecil sering mengayuh atau gimana? Sering coba-coba yang kayak gitu. Coba-coba itu, padahal kenapa nggak jadi atlet renang atau ini? Nggak tertarik. Tapi lebih ke dayung ya, iya. Lebih ke ini. Ini Bang Doni, untuk Nadia, selain Nadia ini di Kalsel ini kan potensi atlet kita nih banyak nih Bang. Nah itu cara melihat atau merekrut mereka itu gimana nih Bang? Apa ada squad atau gimana? Satu, saat ini kita hampir lebih dari puluhan yang ibu-ibu dan orang tuanya mengantar untuk berlatih dayung. Jadi di dayung ini hampir tidak kekurangan bakat dan atlet, karena ya tadi bukan kita yang mencari, tapi orang tuanya yang mengantar malah di situ. Jadi untuk menciptakan atlet itu lebih mudah karena banyak orangnya, kemudian nanti terseleksi dengan alam sendiri. Gimana anunya akan tetap bertahan atau bagaimana, kan nanti kan kelihatan di situ nanti. Ini kan kebanyakan kata Bang Doni faktor alam tadi Bang. Nah itu program kepelatihan dan lainnya apa pengaruh juga atau gimana? Pasti. Kalau intinya dari prestasi itu sebenarnya mutu pelatihnya dulu. Kalau mutu pelatihnya di bawah, ya seperti cabur-cabur yang lain yang nggak berprestasi itu otomatis karena satu mutu pelatihnya, kemudian dukungan sarana prasarana. Nah, apalagi di dayung nih kan. Terkenal kalau alatnya itu mahal. Dan semua buatan luar negeri. Jadi tergantung itunya lah. Kalau sarprasnya mendukung, pelatihnya mendukung, dukungan pemerintah mendukung, otomatis prestasi pasti bisa. Di Potsi Kalsel sendiri sarprasnya gimana Bang? Apa sudah lengkap atau masih banyak yang kurang? Kalau untuk saat ini untuk standar latihan sudah terpenuhi. Cuman kan namanya alat dayung ini selalu ada inovasi terbaru. 4 tahun kalau ada 2 produsen terbaik perahu itu tiap menjelang Olimpik pasti mengeluarkan produk perahu terbaru. Misalnya kayak plastik. Nanti waktu Olimpik di Jepang kemarin dia mengeluarkan edisi samurai. Kemudian waktu yang di Athena tuh warrior, macam-macam. Jadi tiap 4 tahun tuh pasti ada pembaruan dengan model-model terbaru, aerodinamik dan hidrodinamiknya pasti dihitung mereka di situ. Jadi Potsi harus mengikuti, kalau ingin berprestasi harus mengikuti. Yang dulunya kita daun dayung kayu, otomatis ya berat kan? Beratnya pun dengan yang daun dayung yang karbon jauh beratnya. Jadi sebenarnya tenaga sama, kemampuan sama, tapi dengan peralatan yang beda, ya pasti otomatis jauh lah tertinggal gitu. Nah kalau Nadia perbandingan latihan di tempat kita dengan di luar, kan Nadia sering sudah ajang internasional nih, gimana nih perbandingannya? Beda sih. Di sana kayak saling kayak pengen menang gitu kan. Nah, jadi nggak ada yang mau kalah, jadi
kayak cepat meningkatnya gitu. Mungkin di sana kata Bang Doni tadi peralatan mereka juga update ya. Kira ini sudah ada. Nah kalau di Kalsel sendiri sarana prasarana menurut Nadia gimana? Bagus, udah oke. Untuk di wilayah Banjarmasin udah kayak bagus lah, mencukupi buat atlet-atletnya, mendukung. Setelah di Asian Games ini ada lompatan atau ada rencana ke depannya Nadia nih ikut ajang apa lagi nih? Ada sih, itu kayak pra-olimpik, tapi itu hanya orang-orang yang tertentu aja. Nanti ada seleksi lagi atau gimana? Belum tahu, belum ada kabarnya. Nah Bang Doni, setelah Asian Games apa nih Bang yang perlu dihadapi lagi nih atlet-atlet dayung Kalsel, terutama asal Kalsel yang berlaga di internasional nih Bang? Untuk Kalsel sendiri babak kualifikasi di bulan November tanggal 15 nanti itu kita mengirimkan 40 atlet ofisial dan pelatih. Jadi mengikuti 21 nomor lomba. Banyak ya Bang ya? 21 nomor lomba dengan 28 atlet. Insya Allah kalau kelolosan tuh pasti kami pastikan lolos. Target lolos Bang? Ya. Target kita medali. Karena semua Kalsel ini semua nomor dari 37 provinsi itu 6, kan di final 6 kita. 6 tuh pasti masuk kita. Insya Allah masuk. Optimis kita. Tinggal apa medalinya nanti. Ada beberapa nomor yang akan memang kita kuati di situ. Ada beberapa nomor dan mereka di daerah lain pun tahu apa nomor-nomor unggulan Kalsel. Itu ajang prapon atau gimana Bang? Ya, babak kualifikasi itu untuk prakualifikasi PON kan. Jadi 21 nomor Kalsel ikut semua? Ikut semua dan kami optimis lolos semua. Mudah-mudahan. Bang, setelah itu apa ada ajang-ajang internasional lagi yang diikuti baik Kalsel ataupun kontingen Indonesia? Dari situ nanti dari babak kualifikasi itu tercermin nanti prestasi atlet, mungkin ada rekrutan baru di mana muncul talenta-talenta dari daerah Kalsel ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan 4 sampai 5 atlet buat timnas dayung. Iya. Nah, kalau Nadia untuk di ajang prapon ikut lagi atau gimana? Yang pasti ikut. Terus ada target nggak untuk? Ada sih target pasti. Apa nih target di praponnya dulu, terus ponnya? Targetnya medali ya? Perunggu aja minimal dulu ya. Minimal perunggu. Itu untuk yang nomor apa aja nanti yang diikuti Nadia? Kayak 1 sama kayak 4. Kayak 4. Ya. Kalau untuk perahu naga kita ikut juga atau? Ikut juga. Ya. Jadi yang dari 21 nomor itu kalau untuk Kalsel apa yang lebih diunggulkan? Kalau kita mix ya biasanya, mix. Apa ya Bang? Untuk Nadia ini kita ikutkan ada 8 nomor lomba. 8 nomor lomba. Kayak 1, single tuh dia main. Kemudian kayak 4, Dragon Boat 3 nomor, yang 500 ribu. Kemudian mix tuh 22 pendayung, putra dan putri. Ya. Itu ada 3 nomor juga. Nah di situ Nadia jadi 8 nomor, khusus Nadia 8 nomor. Nah khusus untuk Nadia 8 nomor itu ada target khusus Bang? Yang pasti di single tuh harus medali dulu. Medali, kemudian di ponnya atau kita harus poles lagi, Nadia harus dapat emas lah. Harus dapat emas. Gimana Nadia? Target emas. Terus latihannya apa ditingkatkan atau gimana? Kalau latihan tuh pasti lebih ditingkatkan. Ya karena musuh-musuh yang di prapon ataupun itu musuh teman-teman di pelatnas. Iya, teman-teman di pelatnas. Jadi itu yang mungkin saya beratnya ya. Iya. Kalau Nadia sendiri nilai kelemahan Nadia di mana nih? Di daya tahan mungkin. Iya. Nah, kalau Bang Doni kelemahan Nadia di daya tahan, terus apa nih tindakan dari Potsi? Ada formulasinya nanti. Kita kan ada parameter tes, dari tes beban, tes lari, kemudian tes di air. Di air itu pun ada kering dan basah kayak ergo, jadi itu terukur semuanya.
Olahraga kita ini kan olahraga terukur. Jadi 1 bulan sebelum pertandingan pun kita sudah tahu Nadia nih medalinya apa. Iya. Sudah tahu kita. Sudah bisa diprediksi lah paling nggak ya. Nah, jadi kalau PR-nya Nadia daya tahan, otomatis kita perbanyak long distance dengan resisten yang tetap. Jadi ada resistennya sekian. Jadi itu yang kita tekankan pada Nadia. Iya. Kalau Nadia ini kan sudah berprestasi ya, jadi pahlawan lah di kampung halaman lah, mungkin di Banduanyar ya? Iya, di Banduanyar. Nah, mungkin apa ada rencana mengajak saudara-saudara lain atau teman-teman lain yang berada di Banduanyar atau gimana? Ya, rencana ngajak adik. Ngajak adik ya biar iya. Ini. Tapi sudah ikut latihan atau? Belum. Iya. Jadi biar mereka termotivasi atau ini sudah ke sosialisasi atau ke kampung-kampung beritahu bahwa ini bagus loh untuk prestasi atau gimana? Udah sih, kayak tetangga-tetangga. Sudah tetangga-tetangga. Iya. Terus antusiasme mereka gimana? Kan ada masing-masing orang tuh yang pas tahu latihannya kayak gini, ada yang langsung. Iya, ada juga yang semangat. Iya. Nah, jadi macam-macam orangnya beda-beda. Jadi ini pertanyaan penting juga nih untuk cewek-cewek, kan biasanya dayung ini kan panas lah, ibaratnya panas-panasan apa. Nah, mungkin nggak takut kulitnya hitam atau gimana, Nadia? Enggak. Kalau takut mending dari awal kan. Terus ada resep-resepnya nggak? biar nggak ini, biar yang lain ternyata nggak ini. Resepnya ya pakai sunscreen aja kan. Atau biar lebih ini ya. Iya. Mengenai nih kalau untuk di Potsikalsel sendiri, untuk atlet putra dan putri ini seimbang atau lebih banyak putra atau lebih banyak putri atau gimana, Bang Nani? Sama ya? Ini junior nih udah melimpah ya, Bang? Di gambaran kita pada saat Popnas kemarin, Popnas itu kita terbaik di Kalsel yang menyumbangkan medali. Ya. 1 emas, 3 perak ya kemarin. Nah, di Indonesia itu kita peringkat 3. Setelah Jawa Barat, Jambi, kita, DKI di bawah kita. Di bawah. Jadi kalau orang lain momoknya DKI, ini DKI momoknya Kalsel. Ya. Itu. Jadi gambaran masa depan dayung itu ya terlihat dari juniornya. Iya. Kalau di junior sudah berprestasi, otomatis ya di seniornya ya kayak Nadia juga nanti itu. Kalau di total ada berapa atlet kita nih, Bang, di total ini, Bang? Untuk junior, senior dan untuk di Banjarmasin aja ratusan ya, Bang. Nah, kalau sampai 13 kabupaten kan kita aktif nih. Ya. 13 kabupaten ya 1000-an adalah 1000 untuk atlet. Kabupaten mana yang paling produktif, Bang, menyumbang atlet-atlet? Untuk sementara ini Banjarmasin. Banjarmasin. Selain sarana prasarana lengkap, orang tuanya mendukung ya, Bang. Jadi ada istilah, kami perangkatan itu ada istilah tiap angkatan kayak letting nih. Ya. Yang letting ini namanya, nah untuk yang letting, jadi ada letting nama. yang terakhir ini karena banyak yang mengantar orang tua, jadi namanya dalaku. Datang lawan kuitan. Jadi banyak sekali yang datang sama kuitannya. Itu yang beri nama mereka atau memang kita yang beri nama? Jadi orang tuanya sendiri yang motivasi turun latihan. Jam 3 tuh sudah latihan. Ditungguin. Jadi ditunggu juga nih adiknya Nadia nih kapan turun nih. Ya. Ini dulu kan sumbernya di Banjarmasin ini ada Banduanyar atlet itu, kemudian Alalak, Sungai Lulut, sama sekarang malah bergeser ke daerah pinggiran Banjarmasin yang masuk Batola malah. Ya. Di Terantang. Ya. Jadi lebih banyak yang di sana nih sekarang, daerah Terantang. Tapi karena akses untuk latihan di Batola agak sulit ya, latihannya di Banjarmasin lebih dekat kan. Ya. Jadi atlet-atletnya banyak yang di Terantang. Mungkin, Bang, beri guiding juga atau informasi kalau misalnya ada yang berminat jadi atlet dayung, mungkin kemana nih, Bang? Atau
kemana mau ngumpul latihan terus menghubungi siapa nih Bang? Nah, untuk latihan tuh tiap hari. Jadi pagi dan sore kita latihan, kecuali hari Senin itu pagi off, kemudian hari Minggu off semua. Ya. Hari Kamis sore off. Nah, itu aja. Yang lainnya pagi dan sore itu ada di Mandiri Lestari, Mandiri 4, Lestari. Sultan Jadi, Adam. Paling ujung ada Sungai Awang namanya. Nah, di situ Jadi kita kalau latihan, mau base campnya. mau latihan datang aja. Datang atau aja. Ada bayar atau membayar? Tidak dipungut Tidak biaya. dipungut biaya. Jadi bagi warga Kalsel yang mau jadi atlet ya Bang ya bisa Dengan postur yang bagus, kemauan yang kuat, insya Allah ya tadi minimal kalau 5 tahun juara junior sudah di Indonesia, dan 10 tahunnya insya Allah bisa 8 sampai 10 tahun sudah bisa masuk luar pelatnas. biasa. Itu kalau untuk atlet. Kalau untuk pelatih sendiri apa dari Kalsel juga atau ada mendatangkan dari luar Bang? Untuk di Kalsel itu pelatihnya sudah bagus-bagus. Ya. Jadi sertifikatnya sertifikat internasional Jadi semua. tidak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Kemarin kan ada pelatih kita yang sudah Melatih. masuk pelatnas. Masuk. Beberapa kali pelatnas yang melatih di nasional juga. Ya. Jadi ya itu tadi kembali kalau ingin berprestasi otomatis pelatihnya kuncinya di pelatih. Kalau pelatihnya bagus, kemauan ada itu pasti. Jadi bagus. Potsi Kalsel ini tidak hanya melahirkan atlet tapi juga pelatih-pelatih sampai ke ajang internasional Bang ya. Betul. Pelatnas ya Bang ya. Betul. Iya. Di setiap event misalnya ada penataran pelatih, selalu pelatih kita tuh top ranking di atas lah.